Apakah kamu siap untuk mengikuti Yesus melalui penderitaan dan penolakan? Mengenalinya sebagai bagian dari rencana Tuhan? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Hari ini gereja merayakan peringatan Santa Luci. Dia lahir di Sracosa, Sisilia, tempat di mana dia juga meninggal. Lahir dari keluarga bangsawan, Luci dibesarkan sebagai seorang Kristen oleh ibunya, yang secara ajaib disembuhkan di Bait Santa Agata di Catania. Luci mengucapkan sumpah keperawanan dan membagikan kekayaannya kepada orang miskin. Kemurahan hati ini membangkitkan murka pemuda yang ia tolak untuk menjadi tunangannya, dan melaporkan Luci ke Paskasius, gubernur Sicily. Sejarah telah menuliskan rincian kemartirannya, ketika keperawanannya akan direnggut di tempat yang memalukan. Luci, dengan bantuan Roh Kudus, berdiri tak tergoyahkan. Setelah penyiksaan yang termasuk mengeluarkan matanya, api kemudian dibangun di sekelilingnya. Tapi lagi-lagi Tuhan melindunginya. Dia akhirnya dihukum mati oleh pedang. Peringatan hari ini dapat diselaraskan dengan tema-tema Advent. Nama Luci sendiri berarti cahaya, simbol hidup di tengah kegelapan. Sebagai seorang perawan yang bijaksana, Luci maju dengan lampu menyala untuk menemui mempelai. Ia melambangkan gereja, dan jiwa sekarang mempersiapkan jubah pengantin untuk Natal. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Bacaan Injil ini berfokus pada mengenali utusan-utusan Allah, seperti Elia dan Yohanes Pembaptis, dan cara Tuhan bekerja yang tak terduga melalui penderitaan bukan kekuatan duniawi. Bagi orang percaya selalu ada kebutuhan untuk kewaspadaan rohani dan kerendahan hati untuk mengenali kehadiran Kristus, bahkan ketika itu mengarah pada kesulitan. Itulah panggilan untuk menjadi seperti Yohanes Pembaptis modern, yang mengarah kepada Yesus dan menerima bahwa jalan Tuhan sering melibatkan pengorbanan. Sama seperti Yesus dan Elia menghadapi penolakan, Yesus mengidentifikasi Yohanes Pembaptis sebagai Elia yang kembali. Namun orang-orang tidak mengenalinya. Seberapa sering kita melewatkan Tuhan yang berbicara kepada kita melalui orang-orang biasa atau situasi yang tak terduga, karena mereka tidak sesuai dengan harapan kita akan seorang nabi atau tanda ilahi. Bacaan ini kontras antara Elia yang berapi-api dengan penderitaan Mesias. Kita sering mengharapkan Mesias yang menang kuat. Namun jalan Yesus melibatkan penderitaan dan kematian. Sebuah konsep yang menurut murid-muridnya sangat menantang. Kita harus menerima rencana Tuhan, bahkan ketika itu mengarah pada cobaan. Para murid kesulitan untuk memahami ramalan Elia dan penderitaan yang akan datang. Kita butuh doa dan membuka hati, seperti pengalaman puncak gunung, untuk mendapatkan hikmah melihat pekerjaan Tuhan. Kita harus cukup rendah hati untuk menerima kebenaran Tuhan, bahkan ketika sulit atau tidak diinginkan, seperti panggilan Yohanes Pembaptis untuk bertobat. Melalui pembaptisan, kita dipanggil untuk mempersiapkan jalan bagi Kristus. Bagaimana kita dapat dengan lembut memanggil orang lain untuk bertobat dan berubah, dengan bertindak sebagai utusan Yesus modern, walau kita mengalami penolakan? Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Santa Luci, engkau tumbuh dalam iman dari usia muda, berkomitmen mempersembahkan dirimu kepada Tuhan dan tidak pernah berbalik.
Doakanlah kami, agar kami memiliki kekuatan, kebijaksanaan, dan murah hati seperti-Mu. Sehingga kami akan teguh memenuhi kehendak Tuhan. Memilih Tuhan di atas segalanya. Santa Luci, doakanlah kami. Yesus Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati iman Katolik kita dan Couples for Christ.